Shalom, tajuk renungan kita hari ini ialah penganiayaan menolong penyebaran Injil. Ayat kita diambil dari 2 Korintus 12 ayat 10 yang berbunyi, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun melalui penderitaan mereka, maka pengetahuan tentang Allah telah tersebar luas. Setiap murid Kristus harus turut sama di dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama, karena dia tahu bahwa musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menentang kebenaran, tetapi justru itulah dia memajukan kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan hujah, bahkan melalui hinaan yang ditujukan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan, setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan minda yang tanpa itu ia boleh tertidur. Betapa sering akibat ini telah kelihatan di dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari batu hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin, tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang syurga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang dia sebutkan di dalam doanya pada waktu dia hendak meninggal dunia adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu. Lalu Saulus, ahli Farisi penganiaya itu, telah menjadi alat terpilih untuk membawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu, ketika Paulus yang lanjut usia telah menulis dari penjara Roma, berkata, "Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur." Paulus yang dipenjarakannya itu telah menyebabkan Injil disebar secara meluas dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana Kaisar itu sendiri. Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal ditaburkan di dalam hati manusia. Melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya, nama Kristus dimegahkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Sekian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, bantu kami untuk dapat membangunkan iman yang kuat dan dapat bertahan berhadapan dengan cobaan dan ujian demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda.